Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentunya sebuah topik yang menarik lagi. Ini akan saya buat dalam beberapa seri, yaitu tersesat di dalam gereja. Ya, Anda tidak salah dengar. Tersesat di dalam gereja. Ini akan menjadi sebuah bahasan yang saya pecah-pecah dalam beberapa seri. Pak, nggak salah Bapak bilang tersesat di dalam gereja. Tidak salah. Jadi selama ini kita sebagai orang Kristen selalu punya pikiran mereka yang tidak di dalam gereja itulah yang tersesat gitu ya. Padahal tidak sedikit orang yang justru di dalam gereja itu yang tersesat. Saya bukan berkata bahwa orang yang ada di dalam gereja semuanya tersesat, tidak. Ya, saya ambil satu ini deh, kisah di dalam Alkitab, yaitu mengenai kembalinya si anak bungsu. Di situ kan kita kalau secara global melihat bahwa si bungsu ini tersesat. Betul, dia meninggalkan ayahnya, berfoya-foya, akhirnya jatuh miskin, dia kembali lagi ke ayahnya, bertobat, kira-kira begitu. Tapi yang kita lihat juga dari kisah ini, ternyata kakaknya tidak suka melihat adiknya yang bungsu ini kembali. Dia seperti tidak mau menerima adiknya ini. Padahal dia dikisahkan tidak pernah meninggalkan ayahnya. Tidak seperti si bungsu yang meninggalkan ayahnya, yang dianggap tersesat itu gitu ya. Nah, dia ini setia ada di rumah bapaknya, tetapi dia tidak mau menerima adiknya yang pernah tersesat. Justru di sini si sulung inilah yang tersesat. Oke? Nah, itu ilustrasi sederhananya saja. Nah, mari kita lihat apa yang saya maksud dengan tersesat justru di dalam gereja. Oke, saya mulai dari yang sederhana dulu ya. Yang sering saya sampaikan di banyak video saya. Kalau Anda perhatikan, ada pesan-pesan yang sering saya sampaikan di dalam video-video saya. Yaitu begini. Tidak sedikit gereja, ya. Catat ya, tidak sedikit gereja, bukan berarti semua gereja ya. Yang mengajarkan bahwa begitu Anda jadi orang Kristen, bertobat, dibaptis, Anda pasti masuk surga. Kan sudah sering saya bahas kan? Ini penyesatan yang paling umum. Jadi dikatakan kalau Anda sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Anda mati sudah ada coupling di surga. Nah, ini penyesatan yang paling umum. Sehingga orang Kristen, tidak semua juga ya, yang merasa sudah bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, menjadi sombong karena diajari kalau dia mati pasti masuk surga. Sehingga dia memandang rendah kepada orang-orang yang belum menjadi Kristen, yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Kamu mau baik seperti apa? Masuk neraka. Saya dong sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mati masuk surga. Padahal kalau ajaran kekristenan yang benar dia terima sungguh-sungguh, dia tidak akan sesumbar bilang bahwa dia kalau mati otomatis masuk surga. Karena Alkitab tidak pernah ada satupun ayat yang eksplisit bilang kalau kita mati sebagai orang Kristen pasti masuk surga.
Kan sering saya bahas juga ya. Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Betul. Kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sering saya ulas kan? Tapi Anda harus tahu dulu percaya yang bagaimana. Itu pertama ya kan? Bagi Anda yang masih baru di channel saya ini, nah saya terangkan lagi ya. Percaya itu bukan hanya bilang, iya saya percaya dia adalah juru selamat saya, hore, masuk surga. Bukan itu. Percaya itu adalah kita sungguh-sungguh tunduk terhadap perintahnya. Perintah orang-orang, dan bukan orang-orang ya, dalam ini kepada satu orang, yaitu Tuhan Yesus, yang kita percayai sebagai juru selamat kita taati. Apa? Perintahnya. Kalau kita tidak mentaati perintahnya, artinya kita bukan orang percaya. Iya kan? Kita percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bilang jangan menipu, kita menipu. Jangan membunuh, kita membunuh. Membunuh itu tidak harus menghabisi nyawa orang lain. Membenci saudara pun itu membunuh. Ya, dan masih banyak lagi. Ya, misalnya juga jangan mencuri, kita masih mencuri. Bahkan gara-gara kita jadi orang Kristen, ini ekstrimnya ya. Karena sudah diajari pasti masuk surga. Anda yang sudah punya kebiasaan mencuri, tapi diajari pasti masuk surga, ya sudah. Ya tetap saja mencuri gitu. Bahkan kadang-kadang mencurinya, korupsinya lebih sadis dari orang-orang yang justru tidak Kristen. Bahkan belakangan ini kan, nanti saya ulas itu. Ada kan, sudah jadi pendeta, bisa membunuh orang. Hebat kan? Saya bingung loh, sudah jadi pendeta tapi bisa bunuh orang. Dan senyum-senyum lagi ya, seperti tidak pernah berbuat dosa. Kok bisa? Oh bisa sekali, pendeta juga manusia. Lah mungkin juga dia sebelumnya mendengarkan pengajaran yang salah, sehingga dia yakin banget dia bakal masuk surga meski dia membunuh. Dalam hal ini benar-benar membunuh, menghabisi nyawa orang. Pendeta tetapi melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur misalnya. Kok bisa? Bisa lah, pendeta juga manusia. Mungkin juga karena dia yakin dia sudah terima Tuhan Yesus pasti masuk surga, dia nggak peduli lagi dengan kehidupannya. Nah inilah orang yang tersesat di dalam gereja. Ironis kan? Harusnya orang yang benar-benar di dalam gereja, ya, dia harus bisa memperbaiki karakternya yang buruk itu tentu dengan bantuan Roh Kudus ya. Untuk terus setia terhadap perintah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau selama ini dia sombong, dia pemarah, dia tahu karakternya dia buruk gitu ya. Nah, dengan bantuan Roh Kudus dia berubah dengan pembaruan akal budi. Ya kan Alkitab juga mengajarkan itu. Jangan tetap di zona yang lama, zona nyaman yang lama. Yang enak terus melakukan dosanya. Ya kan, menipu, ya, mencuri, itu asik gitu, ya. Dan dia tetap mau di situ meskipun dia sudah jadi orang Kristen, dibaptis, rajin ke gereja. Tapi karena dia dapat ajaran pasti masuk surga, ya dia tidak bergumul untuk memperbaiki kodrat dosanya. Nah, itu penyesatan yang paling sering kita temui, ya. Mati pasti masuk surga, itu yang paling sering, nomor satu. Kedua, tidak sedikit gereja yang sekarang ini mengajarkan bahwa kalau Anda jadi orang Kristen, maka kalau Anda mahasiswa, maka studi Anda akan sukses, lancar. Sehingga nanti Anda lulus, Anda masuk atau diterima di perusahaan yang bagus gitu ya. Dan karir Anda akan terus menanjak, Anda akan naik bukan turun. Anda akan menjadi kepala bukan ekor. Ya diambil lah tuh semua ayat-ayat perjanjian lama. Saya tidak bilang ayat itu salah. Ayat itu benar. Tetapi kita harus lihat konteksnya itu untuk siapa.
Ya, jadi penyesatan kedua setelah tadi bahwa orang Kristen mati pasti masuk surga, diajari pula orang Kristen itu pasti naik, tidak akan pernah turun. Dia akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Ayatnya tidak salah, tapi harus lihat konteksnya. Ayat itu untuk siapa? Ayat yang ditujukan kepada orang Yahudi pun banyak yang dibinasakan kok ketika dia keluar dari Mesir. Jadi nggak sembarang kita ambil ayat itu, kita pakai buat diri kita gitu ya. Lihat konteksnya. Ya. Bagaimana mungkin Anda akan naik terus tidak turun kalau Anda kerja atau Anda belajar selama Anda jadi mahasiswa malas-malasan? Bagaimana Anda bisa naik? Bagaimana Anda bisa jadi kepala, jadi juara kelas? Ya, diterima di universitas bagus. Bukan universitas jelek, kan jadi kepala, bukan ekor. Akan naik, bukan turun. Pertanyaan saya, silakan Anda survei berapa banyak mahasiswa yang beragama Kristen, ternyata dia lulusnya biasa-biasa saja tuh. Dia tidak naik, malah dia paling bontot mungkin. Dia tidak jadi kepala tuh, bahkan jadi ekor. Berapa banyak karyawan Kristen yang di perusahaan-perusahaan Anda boleh survei. Ya, yang tidak jadi kepala, malah tetap jadi ekor. Kenapa? Dia malas, tidak berprestasi, malah dipimpin oleh orang yang bukan Kristen. Ya, bagi saya wajar-wajar saja kalau pemimpinnya bukan Kristen, nah dia dipimpin oleh orang yang non-Kristen. Mana buktinya bahwa dia jadi kepala? Dia tetap jadi ekor. Kenapa? Ya, dia malas, tidak berprestasi, tidak bekerja keras, tidak pernah memenuhi target. Padahal orang Kristen hidupnya harus bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang ketiga, mirip-mirip dengan yang kedua. Kalau Anda rajin ke gereja, ya, Anda akan dihindarkan dari segala macam kesusahan. Ya, kesehatan Anda akan dijaga oleh Tuhan. Aduh, saya mau ketawa nih. Ya kan? Bisnis Anda akan lancar-lancar saja. Ya. Oke. Kemudian saya pernah ada di dalam suatu grup. Ya. Kebetulan saya jadi admin di grup itu. Ada seorang yang entah dapat pengajaran salah dari mana. Dia memberikan seperti renungan lah tanda kutip bahwa orang-orang Kristen yang kena COVID itu karena dikutuk Tuhan. Astaga, saya bilang. Astaga. Dari mana bisa bilang orang Kristen yang kena COVID itu dikutuk Tuhan? Lah bagaimana dengan orang Kristen yang kena demam berdarah? Dikutuk Tuhan? Bagaimana dengan orang Kristen yang misalnya kena kanker? Apakah dia dikutuk Tuhan? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Yang paling gampang saja ya, saya tidak masuk ke dalam mengenai ini. Kalau kita hidup di lingkungan yang tidak bersih, yang tidak jaga genangan air ya, ini sederhana saja lah ya untuk demam berdarah. Sehingga lingkungan di sekitar rumah kita menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Ya tidak heran kalau kita kena sengat nyamuk itu kena demam berdarah. Lah itu bukan kutuk. Itu karena kita tidak menjaga lingkungan kita. Sederhana saja. Anda kena COVID, ya santai aja, sama aja kayak Anda kena flu. Ya mungkin ketika Anda sedang berbicara sama orang, Anda tidak jaga protokol kesehatan, Anda kebetulan lagi buka masker, sambil makan, Anda bicara sama orang. Makanya saya sering sarankan orang, ketika Anda makan, makanlah. Jangan bicara sambil makan. Begitu makannya selesai, tutup lagi muka Anda dengan masker, baru bicara. Sehingga itu bisa mengurangi penularan COVID. Ya, apalagi sekarang ada varian baru kan, XBB, yang di Singapura sudah meledak, Indonesia pun sudah mulai meledak. Ya, pada saat video ini saya buat, hari ini sudah hampir 5.000 orang yang kena varian baru. Oke, nah itu bukan berarti kalau kita kena COVID, kita kena kutuk. Kita bisa kok mencegah diri kita supaya tidak terkena COVID. Puji Tuhan, saya sudah 2 tahun lebih karena
ya mungkin sering olahraga, sering minum vitamin, jaga protokol kesehatan, saya belum mendapatkan COVID dan mudah-mudahan tidak perlu kena COVID. Tapi saya tidak akan menyombongkan diri, misalnya bilang ini, tuh Tuhan pelihara saya sehingga saya tidak kena COVID. Saya tidak dikutuk, tidak, saya tidak bicara demikian. Saya hanya bicara, ya puji Tuhan karena saya menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan juga, sering minum vitamin, olahraga, maka ya saya diberikan imunitas yang tinggi. Tapi bayangkan kalau saya sembarangan ya, tidak menjaga protokol kesehatan, makan juga sembarangan sehingga imunitas saya turun, ya mudah saya kena COVID. Atau ketika saya makan sambil bicara sama orang, sambil ngopi bicara sama orang gitu ya, mungkin lebih gampang kena COVID-nya. Jadi tidak sembarangan kita bilang, oh pasti Anda ini imannya kurang, Anda sedang dikutuk Tuhan, maka Anda kena COVID. Nah ini juga ciri-ciri orang yang tersesat di dalam gereja. Ya karena dia mendengarkan pengajaran yang seperti itu. Bahwa kalau ada orang yang kena COVID, maka dia kena kutuk. Astaga, ini bentuk penyesatan berikutnya. Oke, yang keempat, sampai 4 aja deh ya, nanti saya sambung lagi. Kalau Anda jadi orang Kristen, tadi juga ya kira-kira sama lah ya. Kalau Anda berbisnis, tadi yang saya bilang akan jadi kepala bukan ekor. Nah, saya mau tanya juga. Berapa banyak Anda sudah survei para bisnismen yang orang-orang Indonesia? Ya memang ada yang berhasil gitu ya. Tapi banyak juga yang jatuh, bubar. Apakah mereka tidak dipelihara Tuhan? Ya tidaklah. Ya mungkin juga bisnis dia, apalagi di zaman yang sekarang ini, misalnya dia eksportir misalnya. Biasanya dia mengekspor produknya ke Eropa misalnya. Ya sekarang Eropa sedang resesi, mungkin ekspornya terganggu karena order dari Eropa itu mungkin di stop karena lagi resesi di Eropa. Ya tentu berdampak dengan bisnisnya, sederhana saja. Jadi jangan bilang juga kalau ada orang Kristen yang bisnisnya sedang jatuh, dia dikutuk Tuhan. Enggak. Nah, itu juga salah satu penyesatan. Seakan-akan sudah ditanamkan kalau orang Kristen itu akan dijauhkan dari hal-hal yang negatif gitu. Tuhan akan pelihara gitu. Astaga. Kalau hal seperti ini terjadi, udah dikotbahin. Anda masih punya dosa sih. Jadi makanya bisnis Anda terpuruk gitu. Bukan diberikan motivasi untuk bangkit, malah dihakimi. Oke? Nah inilah penyesatan di dalam gereja yang membuat orang-orang Kristen justru tersesat di dalam gereja. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.